warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindu Siti Awalia Al-Muntakimah dari kelas 9A. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang biografi, pola dakwah, dan peninggalan Wali Songo. Selamat menyaksikan. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik lahir pada Kasan, Iran, dan meninggal pada 8 April 1419, Kabupaten Gresik. Sunan Gresik mempunyai anak yang bernama Sunan Ampel Ali Murtada, dan orang tuanya adalah Syekh Jumadil Kubro. Nama lengkap Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik mempunyai cicit, yaitu Sunan Kudus, Trenggono, Sunan Bayat, Sunan Dalem, dan Pangeran Surowiyoto. Makam Sunan Gresik Malik Ibrahim di Gresik. Pola dakwah yang disampaikan Sunan Gresik adalah dengan berdagang, pertanian, pengobatan, mempelajari adat istiadat, mengajarkan cara mengisi waktu luang, dialog dan diskusi, serta pelayanan sosial. Peninggalannya adalah yang pertama, ada Masjid Pesucinan. Yang kedua, Sumur Pesucinan. Yang ketiga, Batu Arsenik Raksasa. Dan yang keempat, pesantren di Desa Sambalo. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 di Kerajaan Kampak dan meninggal pada tahun 1481 di Kesultanan Demak. Nama lengkap Sunan Ampel adalah Ahmad Rahmatillah, dan Sunan Ampel mempunyai anak bernama Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Raden Patah, Siti Syariah, dan Raden Hamzah. Cucu Sunan Ampel adalah Sunan Kudus, Trenggono, Sunan Bayat, Sunan Dalem, dan Pangeran Surowiyoto. Orang tua Sunan Ampel adalah Sunan Gresik, Dewi Candrawulan. Pemakaman Sunan Ampel adalah Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Pola dakwah yang disampaikan Sunan Ampel yaitu dengan beradaptasi dengan masyarakat setempat dengan cara menggabungkan istilah-istilah Islam dengan bahasa Jawa. Misalnya, kata sholat diganti dengan kata sembahyang, dan musola diganti dengan kata langgar, dan mengajarkan Islam dengan model tasawuf, mendirikan pesantren, mengubah nama sungai dan pelabuhan, serta mengajarkan falsafah mohlimo. Yang dimaksud dengan mohlimo adalah 1. Moh main, tidak berjudi. 2. Moh ngombe, tidak mabuk-mabuk. 3. Moh maling, tidak mencuri. 4. Moh madat, tidak menghisap. 5. Moh madon, tidak berzina. Peninggalan Sunan Ampel. Yang pertama, ada Masjid Sunan Ampel. Yang kedua, Masjid Rahmat Kembang Kuning. 3. Masjid Jami Peneleh. 4. Makam Sunan Ampel. Dan yang kelima, Sumur Tua Sunan Ampel. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 di Pulau Bawean. Nama lengkap Sunan Bonang adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Orang tua dari Sunan Bonang yaitu Sunan Ampel, Nyai Ageng Manila. Saudara kandung Sunan Bonang yaitu Sunan Derajat, Siti Syariah, Dewi Martusiah, dan Raden Hamzah. Tempat pemakaman Sunan Bonang yaitu Wisata Religi Sunan Bonang di Tuban. Anak dari Sunan Bonang yaitu Sunan Kudus, Raden Said Maulana Makdum Husain, Jayang Lano, dan Jayang Putin. Pola dakwah yang disampaikan Sunan Bonang yaitu menggunakan gamelan, menyampaikan dakwah melalui lagu,
menjadi dalang wayang, menciptakan gerakan fisik, mengubah nama Hindu dengan malaikat dan nabi, serta mengubah nama dewa Hindu dengan malaikat dan nabi. Peninggalan Sunan Bonang. Yang pertama, Masjid Astana. Kedua, pendopa. Ketiga, makam. 4, sumur selumbung. 5, kitab Sunan Bonang. 6, tembang tambah air. Dan yang ketujuh, Masjid Sunan Bonang di Lasem Kembang. Yang keempat, Sunan Giri. Lahir pada tahun 1442 di Kerajaan Belambangan dan meninggal pada tahun 1506 di Giri. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ainul Yakin. Anak dari Sunan Giri adalah Sunan Dalem, Sunan Kidul, Pangeran Pasir Batu, Sunan Tegarwangi, Sunan Kulon. Cucu dari Sunan Giri adalah Sunan Prapen, Nyi Ageng Saba. Tempat pemakaman Sunan Giri yaitu di Masjid Sunan Giri. Orang tua Sunan Giri adalah Sunan Ampel, Dewi Sekardadu, Maulana Ishak, dan Nyi Ageng Pinate. Pola dakwah yang disampaikan Sunan Giri yaitu seni tradisional Jawa, mendirikan pesantren, perkumpulan, seni pertunjukan, dan tatap muka. Peninggalan Sunan Giri. Yang pertama, situs Giri Kedaton. Yang kedua, Telaga Pugat dan tradisi bulan Ramadan. Yang kelima, Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir pada tahun 1500 di Kepulauan Utsmaniyah dan meninggal pada tanggal 5 Mei tahun 1550 di Kabupaten Kudus. Nama lengkap Sunan Kudus yaitu Sayyid Jafar Shadiq Azmatakan. Anak dari Sunan Kudus yaitu Nyai Ageng Pembayan, Amir Hasan, Panembahan Kudus, dan Ratu Probo Dinalar. Orang tua dari Sunan Kudus yaitu Sunan Bonang, Sunan Ngudung, dan Siti Saringah. Nenek kakek Sunan Kudus, Sunan Ampel, dan Nyai Ageng Manila. Nama panggilan Sayyid Jafar yaitu Sunan Kudus. Pola dakwah yang disampaikan Sunan Kudus yaitu dengan pendekatan seni budaya atau tidak menentang adat yang sudah ada dan membangun masjid dengan arsitektur Hindu dan Buddha, memasukkan unsur Islam ke dalam ritual masyarakat dan menekankan toleransi. Peninggalan Sunan Kudus. Yang pertama, Masjid Agung Kudus. Yang kedua, Menara Kudus. Yang ketiga, pintu gerbang Candi Bentar. Yang keempat, keris Hyai Cintaka. Yang kelima, 2 tombak Trisula. Yang keenam, komplek makam Sunan Kudus. Yang keenam, Sunan Gunung Jati. Lahir pada tahun 1448 di Kairo, Mesir. Meninggal pada tanggal 19 Desember 1568 di Keraton Pasepuhan Cirebon. Anak dari Sunan Gunung Jati yaitu Maulana Hasanuddin dan Ratu Wulung Ayu. Nama lengkap Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah. Kakek nenek Sunan Gunung Jati itu Prabu Siliwangi, Ali Nurul Alam, dan Nyai Subang Larang. Cucu Sunan Gunung Jati yaitu Maulana Yusuf dari Banten. Pola dakwah yang disampaikan Gunung Jati yaitu dengan pendekatan budaya, menjunjung toleransi, menguatkan kedudukan politik, membangun jalur transportasi, dan metode al-khairat. Peninggalan Gunung Jati itu yang pertama, Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Yang kedua, keris pusaka Paksi Naga 5. Yang ketiga, gamelan skaten. Yang keempat, botol kristal kuno. Dan yang kelima, piring keramik. 7. Sunan Kalijaga.
lahir pada tahun 1450 di Tuban dan meninggal pada tahun 1592 di Kalijaga. Anak dari Sunan Kalijaga yaitu Sunan Muria, Trenggono, Dewi Sopiah, Nyi Ageng Ngerang III, Dewi Rakayuh, dan Ki Panjawi. Orang tua Sunan Kalijaga yaitu Tamenggung Wilatektu dan Dewi Retno Dumilah. Tempat pemakaman Sunan Kalijaga yaitu Makam Sunan Kalijaga Demak. Cucu Sunan Kalijaga, Sunan Prawoso, Sejangkung, Sunan Nyampungan, dan Anyakrawati. Sunan Kalijaga memiliki dakwah yang inklusif, adaptif, dan tekanan terhadap budaya lokal. Peninggalan Sunan Kalijaga. Yang pertama, karya seni. Sunan Kalijaga menciptakan berbagai karya seni seperti lagu, tembang, suluk, dan seni ukir. Yang kedua, masjid. Yang ketiga, tongkat khutbah. Yang keempat, jam matahari. Yang kelima, sumur. Dan yang keenam, baju adat. 8. Sunan Muria. Sunan Muria lahir pada tahun 1450 dan meninggal pada tahun 1551 di Kecamatan Dawe. Anak Sunan Muria yaitu Sunan Nyamplungan, Pangeran Santri, Syekh Jangkung, dan Raden Ayunasiki. Tempat pemakaman Sunan Muria yaitu di Makam Sunan Muria. Orang tua Sunan Muria adalah Sunan Kalijaga, Dewi Saroh, dan Sunan Wudung. Kakek nenek Sunan Muria, Tumenggung, Wilatikta, dan Dewi Retno Dumilah. Saudara kandung Sunan Muria yaitu Dewi Rakayuh dan Dewi Sopiah. Pola dakwah Sunan Muria yaitu dengan menggunakan kesenian, merangkai tradisi dan budaya setempat, mengajarkan keterampilan, menilik besarkan rakyat jelata, dan mengajarkan pentingnya melestarikan lingkungan. Peninggalan Sunan Muria yaitu yang pertama, Masjid Sunan Muria. Yang kedua, Silus Air Gentong Keramat. Yang ketiga, Bedug. Yang kelima, Plano Kuda. Dan yang keenam, Tembong Sinom dan Hinanti. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 dan meninggal pada tahun 1527. Tempat pemakamannya yaitu di Makam Sunan Derajat. Orang tua Sunan Derajat yaitu Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Saudara kandung Sunan Derajat yaitu Sunan Bonang, Siti Syariah, Dewi Murtasiah, Asikah, dan Siti Hapsoh. Kakek nenek Sunan Derajat itu Sunan Gresik, Dewi Chandrawulan, Maulana Ibrahim Asmarokondi. Anak dari Sunan Derajat yaitu Dewi Wulian, Ruyana, dan Sandi. Pola dakwah yang disampaikan oleh Sunan Derajat yaitu dengan media seni seperti tembang pangkur dan suluk untuk menyampaikan ajaran Islam. Peninggalan Sunan Derajat. Yang pertama, gamelan. Yang kedua, tembang pangkur. Yang ketiga, sastra suluk. Yang keempat, batik derajat. Yang kelima, kitab Quran. Yang keenam, kain tenun, dan masih banyak lain-lainnya. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.